Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Sebelum perkuliahan ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar di dalam kita belajar bisa mendapatkan manfaat. Berdoa kami persilahkan. Berdoa cukup. Mahasiswa, mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Pada kali ini pertemuan yang pertama di mata kuliah Behavior Based Safety atau kita singkat dengan BBS. BBS yang kita pelajari ini berfokus pada pendekatan psikologis dalam keselamatan kerja yang menggunakan model ABC atau Accident Behavior Konsekuensi untuk mengurangi kecelakaan melalui observasi dan umpan balik perilaku aman. Adapun yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengantar Behavior Based Safety atau BBS. Kita sepakati, kita singkat dengan BBS. Ya. Kita akan belajar tentang definisi, sejarah dan perkembangan BBS. Kemudian kita akan belajar tentang perbedaannya dengan sistem manajemen keselamatan tradisional. Bab 2 kita nanti akan mempelajari masalah teori psikologi dalam keselamatan kerja. Di sini nanti mahasiswa dan mahasiswiku sama-sama belajar memahami dan memotivasi manusia, persepsi risiko, dan menganalisis bagaimana orang melakukan tindakan aman, orang melakukan tindakan tidak aman atau unsafe action. Bab ketiga nanti kita akan mempelajari model ABC, Accident Behavior Konsekuensi, di mana nanti kita akan mempelajari analisis pemicu perilaku. Kemudian kita juga akan mempelajari bentuk perilaku itu sendiri, serta dampak dan konsekuensi yang memperkuat atau melemahkan perilaku tersebut. Bab yang keempat, mahasiswaku nanti bisa belajar tentang teknik penguatan positif atau positive reinforcement dengan hukum dalam konteks industri. Kemudian di bab 5 nanti mahasiswaku bisa belajar tentang identifikasi perilaku kritis, critical behaviors, di mana di dalam mempelajari bab tersebut mahasiswaku wajib menyusun daftar perilaku resiko tinggi berdasarkan data kecelakaan masa lalu dan analisis tugas. Bab selanjutnya kita nanti juga akan belajar tentang teknik observasi lapangan, di mana mahasiswa
bisa mempelajari dan mencari literatur tentang prosedur melakukan observasi perilaku tanpa mengintimidasi pekerja dan cara mengisi kartu observasi. Bab selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang pemberian umpan balik atau feedback mekanisme, di mana mahasiswaku mempelajari bagaimana seni memberikan umpan balik korektif dan aspiratif kepada pekerja untuk mengubah kebiasaannya menjadi baik. Nanti kita juga akan melakukan ujian tengah semester, di mana ujian tersebut nanti kita mengadakan evaluasi pemahaman teori dan konsep dasar BBS. Bab selanjutnya kita akan menganalisis data hasil observasi, di mana kita nanti mempelajari mengenai pengolahan data kualitatif dari lapangan menjadi statistik yang dapat dilanjuti oleh manajemen. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Kemudian kita juga akan mempelajari kepemimpinan dalam BBS. Di mana nanti kita akan mahasiswa mempelajari bagaimana peran pengawas dan manajer dalam membangun budaya saling menjaga, interdependent kultur. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang hambatan dan implementasi BBS, di mana di sini kita menitikberatkan pada bagaimana cara mengatasi resistensi karyawan, rasa takut disalahkan, dan kejenuhan dalam program observasi. Selanjutnya kita akan membahas masalah integrasi BBS dengan sistem manajemen K3 SMA 3. Di sini nanti mahasiswaku diharapkan bisa menghubungkan BBS dengan ISO 45001 atau regulasi nasional lainnya. Selanjutnya mahasiswa belajar tentang tentang studi kasus global, di mana kita nanti akan belajar bersama tentang analisis keberhasilan, analisis kegagalan, dan implementasi BBS di perusahaan minyak, gas, dan manufaktur dunia. Mahasiswaku, selanjutnya kita akan melakukan praktek mandiri atau simulasi, di mana mahasiswa melakukan simulasi observasi dan wawancara perilaku di lingkungan kampus atau laboratorium. Bab selanjutnya yaitu bab terakhir tentang review dan persiapan proyek akhir, di mana mahasiswaku diharapkan mampu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil praktek dan diskusi mengenai tren masa depan dalam psikologi keselamatan. Selanjutnya, yang paling terakhir adalah ujian akhir semester, di mana nanti para mahasiswaku melakukan presentasi proyek akhir berupa rancangan program BBS untuk industri yang lebih spesifik dan melakukan ujian tes tertulis
akhir semester. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati dan saya cintai dan selalu saya banggakan, itulah hal-hal yang harus kita pelajari di dalam mata kuliah BBS. Saya harap dengan sangat mahasiswaku mencari literatur, membaca berbagai macam artikel-artikel yang bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas tentang BBS ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng, belajar bareng-bareng pada tiap bab yang telah Bapak sampaikan tadi. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, adapun penilaiannya nanti terdiri dari absensi, yang kemudian tugas pribadi, kemudian tugas kelompok, kemudian ada ujian tengah semester, kemudian ada simulasi, kemudian ada ujian akhir semester. Itulah yang menjadi bahan penilaian yang akan menjadi hak nilai Anda. Mahasiswaku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, tolong tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.